Apa yang menjadi tujuan Bank Sentral, Mas Jajan? Atau Bank Indonesia khususnya? Sebelum masuk ke materi. Oke, baik Pak, saya masuk Pak. Ya, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya, sangat jelas, luar biasa. Ya, Baik, siap Pak. Kalau mengenai bank sentral, untuk mengatur bank-bank secara umumnya mungkin ya Pak, untuk mengatur keuangan tujuannya yang langsung, berada di Mas. masyarakat. Tujuannya tuh hanya ada satu, Mas Jajan. Bukan mungkin, memang sudah ada satu tujuannya. Oh Jadi iya udah iya iya. pasti tujuannya itu. Ya, apa itu tujuannya? Tujuan dari bank sentral untuk mengelola keuangan di negara Indonesia khususnya, Nah, itu juga mengatur ya, keuangan yang berada di masyarakat. ya, cukup. Itu sudah ada itu. Ya, Anda kayaknya nggak baca itu. Oke, nggak apa-apa, Mas Jejen. Saya coba loncat ke Mbak Jasinta yang kemarin semangat 45. Ya, apa Mbak Sinta tujuan Bank Indonesia, Mbak Sinta? Kalau boleh sedikit di-share. Tujuannya tuh hanya ada satu, jadi nggak ada kata mungkin. Dan itu sudah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi jawabannya yaitu kira-kira apa Mbak Menjaga Sinta? kestabilan nilai rupiah. Menjaga stabilitas nilai rupiah. Oke. Ya. Ya, kurang tepat ya. Maksudnya sudah pas tapi kurang tepat. Oke, Mas Arban, terakhir Arban. Apa Mas? Tujuannya itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Iya, betul. Itu kira-kira ya Mas ya. Jadi Jajan jawabannya jangan terlalu kemana-mana. Ya, itu jawabannya hanya itu. Jadi mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Coba saya ingin bertanya ke Mas Tri ya. Mas Tri, yang disebut dengan stabil itu apa Mas Tri kira-kira tadi? Dari Mas Arban tadi kira-kira. Stabilitas rupiah itu artinya apa Mas Tri? Mungkin stabilitas itu seperti mata uangnya stabil. Gimana ya Pak? Iya, apa itu maksudnya? Stabilitas tuh mata uang itu terus tidak mengalami inflasi gitu Pak. Kayak mata uang tuh terus stabil. Maksudnya gimana ya? Iya, apa? Kemarin sudah saya contohkan stabil itu apa? Stabil itu apa kira-kira? Oke, tadi sudah lumayan. Coba saya loncat lagi yang lain. Mas Kamal. Mas Kamal, apa yang Anda pahami dengan stabilitas, Mas Kamal? Karena ini definisi yang sangat mungkin langka dibaca di buku ya. Kalau Anda cari di buku jarang ada. Tapi kalau Anda bisa memahami ini, maka Anda bisa mendefinisikan kondisi kita tuh bagaimana sekarang sebenarnya dalam konteks bank sentralan. Apa stabilitas mata uang itu? Kalau menurut saya tuh stabilitas mata uang itu dari nilai tukarnya tersebut stabil dan jumlah uang yang beredar itu stabil, Pak. Antara permintaan. Iya. Anda muter-muter di situ dari tadi ya, teman-teman. Maksudnya satu fokus pada stabilnya itu loh. Definisi stabil itu apa? Jadi kita nggak ngomong inflasi, kita nggak ngomong tentang nilai mata uang ya. Tapi definisi stabil itu sendiri apa, Jejen? Stabil terkontrol mungkin ya Pak. Ya itu maksudnya apa? Dengan bahasa rakyat itu apa kira-kira gitu loh. Anda kan terlalu terlalu abstrak ngomongnya. Stabil ini apa yang Anda pahami? Sesuatu yang stabil itu bagaimana dalam konteks ekonomi bank sentral itu? Sesuatu yang terukur mungkin Pak. Ya, jadi gini ya teman sekalian ya. Ini oke ya. Jadi gini. Jadi saya mungkin akan mengulang kembali. Kemarin sudah saya sampaikan. Mungkin Mas Jejen sedang sibuk yang lain. Jadi stabil ini adalah sebuah kondisi namanya. Jadi kondisi di mana daya beli uang itu kata kuncinya. Kalau Anda ngomong tentang uang ya, maka uang itu punya purchasing power daya beli. Nah, daya beli itu kaitannya sama barang dan jasa.
yang tidak berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Kalau Jajan punya uang 10.000 beli coklat dapat 10, ya, maka beli hari ini dapat 10, besok 10, lusa 10, setahun lagi 10, Mas. Itu stabil artinya, Mas. Itu bahasa sederhananya. Jadi seandainya Anda melihat uang rupiah Anda itu beli makanan setiap harinya dengan komposisi yang sama, jumlahnya sama, dalam kurun waktu tertentu, maka Anda bisa mengatakan rupiah Anda itu stabil. Dan sebaliknya, ketika Anda dulunya, ketika masih TK, ketika Anda TK itu dikasih uang 1.000 oleh orang tua, bisa beli banyak hal, sekarang 1.000 dapat apa, Anda bisa renungkan, itu artinya uang Anda nggak stabil, karena daya belinya sudah berkurang. Ya. Nah, sehingga stabil itu kemudian diindikasikan dengan yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu bukan sebuah dampak, bukan sebuah akibat, tapi dia sebuah indikator untuk mengukur sejauh manakah daya beli Anda itu mengalami perubahan. Kalau konteksnya dalam negeri, berarti konteksnya inflasi. Kalau konteksnya luar negeri, maka konteksnya adalah nilai mata uang, nilai tukarnya. Ya. Inflasinya tinggi, daya belinya rendah. Mata uang yang melemah, depresiasi atau devaluasi, berarti daya belinya juga rendah. Gitu Mas Jajan dan teman sekalian. Ini nampak sepele ya, tapi kalau Anda renungkan, maka bisa connect ke dalam tujuan BI tadi, mencapai dan memelihara. Berarti mencapai artinya kan apa ya? BI itu mengusahakan berarti kan, mengusahakan. Kalau sudah diusahakan, dipertahankan, yaitu dipelihara tadi itu, ya, yang tercermin dari inflasi dan mata uang yang stabil. Namun buktinya, kalau boleh saya katakan, itu susah sekali terwujud. Ya, mungkin Mas Anggoro dan teman-teman bisa renungkan juga. Saya kalau ngomong ini agak sensitif karena ini terkait sama tugas Bank Indonesia, ya. Jadi rupiah itu kan dari tahun ke tahun selalu berkurang. Kalau saya katakan namanya adalah inflation tax namanya teman sekalian dalam konteks istilah keuangan itu. Jadi teman-teman itu setiap harinya itu dipajaki oleh rupiah. Kenapa kok dipajaki? Karena nilai daya beli Anda itu per detiknya selalu berkurang. Apakah betul ini Mas Jajan yang saya sampaikan Mas Jajan? Ada Jajan atau Mas Anggoro atau Mas Arban dan kawan-kawan? Kalau daya beli rupiah itu semakin lama semakin berkurang. Betul, Pak. Betul ya. Nah, kira-kira apa solusinya Mas Jajan? Solusinya apa kira-kira untuk bisa mencegah daya beli itu berkurang? Agar tidak berkurang. Solusinya itu hanya satu. Solusinya itu hanya satu. Yaitu menyeimbangkan antara pertumbuhan uang sama pertumbuhan barang. Jadi kalau seandainya rupiah semakin berkurang, ya, dari sisi daya belinya, itu artinya yang salah bukan barangnya. Yang salah itu uangnya. Dia terlalu cepat berkembang. Terlalu cepat dia tumbuh. Jadi pertumbuhan uang itu jauh melampaui pertumbuhan barang. Yang saya ceritakan semalam International Finance. Jadi nyambung ini sebenarnya. Jadi kalau Anda sebagai policy maker ke depan, maka Anda itu harus bisa mengukur titik keseimbangan barang dan uang itu berapa sebenarnya. Makanya kalau saya sering melakukan kajian penelitian ya teman sekalian, saya tuh sekarang sedang fokus pada penelitian yang bertajuk keseimbangan. Ya. Jadi saya tuh sudah agak sedikit gemes atau mungkin agak sedikit nggak terlalu tertarik dengan kajian-kajian yang faktor-faktor yang pengaruhi, kemudian juga analisis-analisis yang bersifat apa-apa penyebab-penyebab itu nggak tertarik saya sekarang. Karena itu hanya sekedar mengetahui fenomena. Jadi kalau ketika Mas Anggoro membuat paper, faktor-faktor yang pengaruhi kemiskinan, setelah tahu itu so what setelah itu. Jajan mengukur analisis faktor inflasi, setelah tahu mau apa? Sekedar tahu. Tapi yang kita inginkan sebenarnya adalah apakah polisinya setelah mengetahui itu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Iya kan? Nah, makanya kalau Anda sebagai orang ekonomi,
seharusnya Anda itu mencari yang namanya keseimbangan. Karena kita sudah tahu keseimbangan, ya, maka Anda akan bisa mengukur sekarang itu posisi kita di mana dan harus bagaimana, Mbak Sinta. Misalkan Anda sudah mengukur sekarang ya, inflasi yang ideal itu 5%. Sekarang inflasinya 4%. Jadi Anda sebagai policy maker itu kan punya sebuah ruang ya untuk mendorong supaya jadi 5. Dan sebaliknya ketika sudah tahu inflasinya 5, sekarang ada 8, berarti Anda punya sebuah kebijakan untuk menurunkan menjadi 5. Nah, sehingga ranah kebijakan ekonomi moneter perbankan itu seharusnya adalah teman-teman itu mencari titik keseimbangan atau optimal point tadi. Nah, sehingga tidak ada yang namanya kesalahan tanda sebenarnya. Jadi kalau Anda belajar ekonometrika misalkan ya teman-teman, negatif, positif itu tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah adalah kita nggak pernah tahu posisi kita di mana dalam konteks itu. Apakah dia konteksnya di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di mana? Nah, sehingga dalam konteks rupiah ini, kalau saya tanya ke Mas Jejen misalkan, rupiah kita tuh melemah atau menguat Mas sekarang Mas Jejen? Masih lemah, Pak. Apa indikatornya lemah itu? Apakah karena 15.000? 5.000 juga bisa katakan lemah, Mas. 20.000 juga bisa lemah. 1 juta juga bisa lemah. Bahkan 1 juta juga bisa menguat. Kalau saya mengatakan definisi lemah atau kuat itu bersandar pada benchmark sebenarnya. Jadi parameternya itu berapa lemah atau kuat itu, Mbak dan Mas. Nah, itu semua akan diketahui ketika Anda sudah mengetahui posisi siklus bisnis. Mas Jejen masih ingat nggak siklus bisnis? Siklus bisnis, ingat ya? Tahu ya Mas Jejen ya? Teman-teman tahu ya, Mbak Sinta masih ingat ya siklus bisnis ya? Artinya yang naik turun itu Mbak? Yang dia naik turun itu Mas Anggoro. Masih ingat nggak Mas Anggoro? Waktu makro dulu. Masih ingat ya? Jadi siklus bisnis kan yang naik turun itu. Ya. Naik turunnya siklus bisnis itu connect dengan yang namanya financial cycles namanya, siklus keuangan. Jadi kalau seandainya Anda ingin mengatakan rupiah itu berapa kuat lemahnya, Anda harus mengukur dulu dalam siklus ekonomi itu, titik optimalnya itu dalam berapa persen pertumbuhannya, lalu kemudian Anda tarik ke bawah dalam rangka mencapai titik pertumbuhan optimal tadi, maka Anda itu harus mencapai rupiah berapa. Jadi rupiah itu Mas, dan inflasi dan Anda juga punya variabel apapun itu hanya indikator Mas Jejen. Itu hanya semacam sinyal. Tapi terpentingnya sinyal-sinyal ini apakah bisa mengangkat ekonomi itu mencapai titik ideal maksimalnya. Anda paham nggak nih Mas Arban? Yang saya sampaikan Mas Arban. Mas Kamal bisa mengikuti nggak Mas Kamal cerita saya ini? Atau mungkin sedikit diskusi saya ini? Jejen paham Jejen? Silakan. Ada respon? Lanjut aja, Pak. Iya. Enggak, saya hanya takutnya kalian saya terlalu semangat, Anda tidak menangkap pesan ini gitu loh. Jadi sejatinya yang saya sampaikan ini adalah hakikat dari sebuah kebijakan ekonomi. Jadi teman-teman saya harapkan tidak hanya sekedar mengetahui ini lemah, menguat, inflasi, deflasi, tidak hanya itu. Tapi di potretnya itu harus komprehensif gitu maksudnya. Ya, jadi harus mengetahui siklusnya. Jadi Mas Tri ketika buat paper itu jangan sekedar hanya melihat aspek mikro, tapi juga harus mengkonekkan dengan makronya. Dan makronya itu harus diketahui posisinya di mana yang ideal makro itu. Titik tertingginya di mana, Mas? Jadi kalau kita nggak pernah tahu titik tertingginya itu, maka Anda tidak pernah bisa mengetahui apakah kondisi kita baik atau tidak baik. Gitu Mas Jen. Kalau saya melakukan penelitian itu mencari idealnya dulu, ya optimal threshold-nya berapa. Nah setelah itu baru kita tahu posisi kita di mana. Apakah posisi kita lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi kita turunkan, lebih rendah kita naikkan. Nah sehingga mata uang berapapun itu definisinya kembali kepada titik tolak berapa optimalnya itu Mas dan Mbak. Ya. Oke, ini pengantar aja ya. Nanti ini bahasnya malah kemana-mana. Tapi sejatinya itulah core daripada ilmu ekonomi. Kalau bisa menemukan itu,
Anda akan bisa bicara banyak. Dan ini memang satu kajian yang jarang dilakukan, Mas dan Mbak. Kajian ini, ya. Oke, ada diskusi mungkin sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Silakan, ada respon, Mas Kamal dan kawan-kawan, silakan. Ada Jejen? Belum, Pak. Oke ya, kalau bisa Anda bertanya teman sekalian ya. Jadi biar saya juga bisa memastikan Anda ini benar-benar sudah bisa memahami atau tidak begitu. Oke, kita masuk ke materi ini ya. Ke bank sentralan, kelembagaan bank sentral. Nah, ini berarti kita masuk dalam sesuatu yang bersifat institusional ya, institusional. Ini outline-nya nanti Anda bisa baca, saya kira. Jadi secara umum bank sentral ini lembaga yang sudah lama berkembang, tahun 1696 dia pertama di Bank of England, ya, bank negara Inggris. Itu bank pertama yang didirikan dan sudah hampir 500 tahun yang lalu lebih kurang, ya, hampir 4 tahun yang lalu. Nah, kemudian bank sentral ini awalnya ketika didirikan itu dia sebagai lembaga yang seperti halnya bank umum, teman sekalian. Jadi dia itu bisa menyimpan uang, ya, mengawasi bank, lalu dia membuat kebijakan. Jadi artinya dia tugasnya sangat banyak, tidak fokus, ya, pada saat awal terbentuknya. Nah, kemudian setelah itu maka berkembang teorinya ini, bank sentral itu tidak hanya sekedar sebagai otoritas yang moneter, tapi juga dia fokus ke sistem keuangan, ya. Kemudian juga ada yang fokus kepada interaksi dan pemerintah. Jadi bank sentral ini sebagai lembaga induk yang bertugas untuk memastikan moneter, sistem keuangan, dan lalu lintas pinjaman uang kepada pemerintah itu berjalan dengan lancar. Nah, sehingga pada akhirnya ya ini akan terwujud stabilitas moneter dan keuangan. Jadi stabil ini artinya mata uangnya terkendali dia. Nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu, dan kondisi full employment. Apa ini Mas Kamal, full employment ini Mas? Kalau boleh Anda ingat dari makroekonomik dulu Mas. Kondisi full employment, apa Mas kira-kira? Ada yang bisa merespon sedikit? Full employment Mas Kamal, apa Mas? Full employment kalau seingat saya itu di mana pada saat lapangan pekerjaan tuh penuh Pak. Jadi antara permintaan dan penawaran pekerjaan tuh penuh Pak. Ya, bahasa sederhananya full employment itu adalah sebuah kondisi di mana semua sumber daya ekonomi itu telah digunakan secara maksimal. Jadi nggak ada lagi orang yang nganggur, nggak ada lagi sumber daya ekonomi yang tidak tergunakan atau yang idle. Jadi semua sudah digunakan sehingga dia mencapai yang namanya titik optimal posisi ideal, begitu ya. Nah, ini yang diharapkan perannya BI ini. Jadi mendorong full employment atau mengerem ketika full employment itu sudah akan menuju ke titik yang lebih rendah, ya. Sejarahnya, evolusinya, ya. Jadi bank sentral itu mengalami evolusi berpulang kepada tugas dan kondisi pada saat itu. Jadi pada awalnya ada namanya standar emas yang sudah saya ceritakan di International Finance, ya, di mana mata uang itu distandarkan dengan emas. Jadi satuan hitungnya adalah emas. Kemudian tahun 30 depresi terjadi. Jadi depression ini terjadi karena daya beli orang tidak ada, harga-harga membumbung ya, tahun 30-an, sehingga tahun ini adalah tahun di mana teorinya Keynes itu muncul. Jadi Keynes itu yang Anda pelajari, Keynesian itu muncul tahun 1936 dengan bukunya adalah General Theory of Money and Employment and Inflation, kalau nggak salah. Jadi General Theory of Employment and Money, kalau nggak salah, ya, tahun 1936. Nah, itu dia dalam Great Depression ini menyarankan supaya pemerintah itu melakukan kebijakan fiskal atau intervensi, tidak hanya dari sektor moneternya saja, ya. Kemudian di sini disebut tahun 1944 yang sudah saya ceritakan kemarin, di mana ini cikal bakal terbentuknya bank
Dunia, dan International Monetary Fund atau IMF. Nah, ketiganya ini adalah cikal bakal evolusi tugas dan fungsi bank sentral. Yang awalnya bank sentral itu fungsinya dia terbatas, ini terbatas sekali di sini, dan pelan-pelan dia mulai agak berkembang, bahkan sudah mulai agak strategis, ya. Nah, selanjutnya ini tahun 70-an ada oil shocks, jadi harga minyak naik pada saat itu dalam permintaan yang sangat banyak, dan kemudian liberasi keuangan dan sebagainya. Nah, intinya teman sekalian, kelembagaan bank sentral ini berkembang seiring dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, semakin ke kanan, semakin ke sebelah sini, ya, maka fungsi bank sentral itu dari awalnya terbatas, ya, sangat-sangat sedikit maksudnya, berkembang, dan sekarang sudah mulai spesifik. Jadi dia mulai fokus lagi. Dulu agak terbatas, umum, dan kembali spesifik. Mengapa kok kembali spesifik? Ya, kalau Anda perhatikan di next juga ini, karena bank sentral itu menyadari perekonomian semakin kompleks. Kalau dulu tahun 30-an ekonominya masih sangat sederhana, ya, dan kebutuhannya terlalu banyak. Nah, semakin waktu berjalan, maka semakin kompleks, semakin sangat tidak terkendali ekonomi itu. Apa sebabnya? Karena berkembangnya instrumen keuangan yang sangat advance, ya. Jadi tidak hanya dulu kan masih ada emas, ya, hanya ada emas dan uang kertas aja dulu kan. Sekarang sudah ada yang namanya instrumen sekuritas, ada saham, obligasi, ada pasar uang, pasar saham, itu semuanya sangat complicated dan itu membuat pertumbuhan uang itu menjadi sangat tidak terkendali. Makanya kalau Anda dulu ingat, teman sekalian, ketika Anda dulu belajar makro moneter, ada namanya M0, ada M0, ada M kuasi, ada M1, ada M2, ada M3, M4 malah negara Amerika Serikat. Artinya MM yang semakin banyak itu menandakan kompleksitas uang. Jadi semakin uangnya mengarah ke M3 atau M4, maka semakin banyak uang itu beredar dalam suatu perekonomian. Ya. Nah, hanya bank sentral hanya M0, uang kartal dan uang kertas. Ya. Nah, tapi sekarang karena semakin kompleks tadi, dia juga harus menangani yang namanya M4. Ya, uang yang sangat kompleks, bukan lagi uang dilihat oleh mata, tapi uang-uang yang bersifat maya, virtual, ya. Nah, sehingga itu sangat mengganggu dan mudah rentan terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, sehingga Bank Sentral di tahun 2011 itu melepaskan tugasnya, yaitu pengawasan perbankan kepada OJK. Ya, jadi Bank Sentral hanya fokus menangani 3, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dulunya ada 4, ditambah perbankannya lepas ke OJK. Jadi 3 ini saja. Ada respon dulu, ada pertanyaan, dipersilakan kalau ada. Pak, Oke, Pak. Ya, silakan Mas. Kenapa BI tidak ada di bawah Kementerian Keuangan, Pak, ya? Oke. Di bawah pemerintah. Oke, nanti saya jawab Mas di bagian berikutnya, namanya adalah independensi. Ya, oke, saya jawab nanti sambil lalu, jadi biar connect dengan materinya. Tapi makasih, ini bagus pertanyaannya. Nah, berikutnya Mas, ini adalah perubahan Undang-Undang BI tahun nomor 9 tahun 2016. Jadi kalau Anda dulu yang minggu lalu saya jelaskan tentang sistem keuangan, ya, jadi kan sistem keuangan itu kan wadah besar yang mengakomodasi bank dan lembaga non-bank. Yang kemarin minggu lalu Anda ikan di slide saya, ya. Nah, di mana bank dan non-bank ini dalam satu wadah namanya sistem keuangan, dan mereka berinteraksi, ya kan, sebagai lembaga intermediasi, dan kemudian mereka akan meng-create atau meng-generate yang namanya stabilitas atau instabilitas. Nah, tugas BI ini yang awalnya hanya ngurusi uang, ngurusi pembayaran, kemudian ditambah lagi mengawal supaya wadah tadi itu, yang sistem keuangan tadi itu, berinteraksinya itu dinamis dan harmonis. Nah, sehingga ada undang-undang ini. Jadi, sistem keuangan ini, ya, adalah sebuah situasi di mana Bank Indonesia
ditugaskan oleh undang-undang untuk memastikan interaksi lembaga keuangan itu berjalan dengan harmonis, dinamis, dan tidak mengalami yang namanya krisis. Nah, ini tugas BI yang baru-baru saja tahun 2016, kalau nggak salah, ya baru 4 tahun ini. Nanti nama kebijakannya adalah makroprudensial, teman-teman. Nanti Anda akan dibahas secara detail di pertemuan ke-13, kalau tidak salah. Ada makroprudensial nanti, ya, detailsnya di situ. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada moneter, ada sistem keuangan di situ, ya. Nah, di sini sudah Anda lihat, saya baca moneter, nilai tukar, keuangan ini terkait dengan alokasi sumber daya ekonomi dalam lembaga itu sendiri, ya, dalam lembaga bank dan non bank. Nah, berikutnya inilah fungsi bank sentral modern, ya. Saya kira ini Anda sudah sangat luar biasa paham. Ada uang, ya, juga ada moneter, pembayaran. Bank ini sudah nggak lagi di BI, kasusnya Bank Indonesia, tapi ada bank-bank lain yang masih mengawasi perbankan. Seperti halnya Bank of England, itu masih mengawasi dan mengurusi perbankan. Lender of last resort, artinya sebagai peminjam dana terakhir ketika bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Nah, inilah perannya, artinya ini Anda sudah bisa lihat secara detail, penerbitan dan pengedaran uang. Jadi BI sekalian ya punya hak tunggal untuk mencetak uang. Namanya adalah money creation process. Jadi proses percetakan uang. Tapi BI tidak mencetak sendiri, tapi dia menugaskan namanya Perum Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Keuangan Republik Indonesia, tepatnya di Jawa Barat. Nah, itu dia akan melakukan cetak ya setiap waktu sesuai kesepakatan ya. Dan itu menjadi hak tunggal Bank Indonesia. Jadi nggak boleh ada uang selain rupiah. Itu aturannya. Ya. Nah, sehingga di sini tugas BI itu nerbit dan mengedarkan dan menghancurkan yang ketiga. Terbit, edar, dan hancurkan yang ketiga ini. Ya, tugasnya BI, peran BI. Nah, berikutnya yang kedua, kebijakan moneter. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara details ya, ini hanya masalah uangnya saja. Jadi moneter itu adalah uang. Uangnya naik, berarti BI melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Suku bunganya turun, dilonggarkan. Uangnya turun, ya, berarti uangnya banyak, maka BI melakukan pelonggaran. Kalau uangnya turun, berarti BI itu melakukan pengetatan, ya kan? Dengan suku bunga tadi. Jadi suku bunga sebagai instrumen moneter, rem dan gasnya di situ, ya. Nah, di sini juga ada namanya reserve requirements, cadangan wajib minimum. Ini contohnya Anda nabung di bank 1.000, reserve requirement-nya 10%, maka 10% tadi itu wajib diletakkan di bank sentral sebagai reserve requirement. Nah, sisanya 900-nya itu yang dibagikan dalam bentuk kredit dari bank komersial begitu. Nah, inilah penentu kebijakan moneter Bank Indonesia. Sistem pembayaran, nah ini kalau Anda punya ATM, Anda bisa cek di sebagian atas kanan itu ada namanya logo namanya GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, itu adalah sistem satu atap yang dikendalikan oleh Bank Indonesia dalam rangka untuk memastikan mobilitas dana ya antar bank, antar negara, dan juga antar waktu. Jadi itu sebagai senternya di sana, sistem pembayaran. Ya. Nah, ini fungsi dan perannya, saya kira Anda sudah sangat paham di situ. Ya. Kalau moneter itu fokus pada uang, ya. Kalau sistem keuangan itu fokus pada lingkungannya, di mana bank itu dan lembaga keuangan lainnya itu berinteraksi. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, tugas BI itu dia itu mengamankan uang sebagai darahnya ekonomi, ya. Uang itu kan sebagai darahnya. Yang kedua, BI itu mengawal jantungnya ekonomi, yaitu bank. Jadi uang sama bank itu adalah satu kesatuan. Satunya darah, satunya jantungnya. Jadi yang memompa itu adalah banknya itu. Lewat apa bank itu memompa? Lewat suku bunga. Ya.
Nah, sehingga antara uang sama bank ini dua hal yang nggak terpisahkan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi sebuah dinamika dalam sistem keuangan itu yang harus diatur. Yang ngatur siapa? BI yang mengatur. Sehingga ini menjadi dinamis dan tidak ada yang namanya instabilitas atau krisis dalam konteks yang lebih luas. Ya, ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yanti ya, dan juga Mbak dan Mas tadi, ada mandat dan tujuan bank sentral modern di situ ya. Jadi ada full employment dan sebagainya. Jadi ini mendorong stabilitas, intinya begitu. Nah, ini lanjutannya tadi ya. Jadi kalau kita ngomong stabilitas, maka indikatornya adalah inflasi yang rendah dan stabil ya. Di mana ini tercerminkan dari stabilitas harga ya dan nilai tukar. Jadi yang namanya rendah dan stabil ini jangan diartikan terlalu numerik ya. Jadi pikiran Anda jangan numerik. 1 itu rendah enggak? Bisa saja dia tinggi 1% itu. Tapi definisi rendah dan stabil itu harus punya namanya benchmark atau standar. Mas Jejen IPK-nya 3,99 itu cum laude. Karena batas cum laude adalah 3,5 ke atas. Artinya apa? Mas Jejen itu bisa mendefinisikan sesuatu karena Mas punya sebuah komparasi. Ya kan? Jadi komparasi itulah yang penting dibuat. Dan komparasi itu adalah kesepakatan umum. Dia sebuah benchmark sebagai tahun dasar, sebagai kesepakatan. Sehingga ketika ada angka-angka muncul di situ, maka itu bisa sebagai pembanding. Ya kan? Nah, kita itu harus bisa menemukan angka referensi itu, Mas dan Mbak. Sehingga Anda bisa melakukan definisi, oh rendah itu sekian, stabil itu sekian. Kalau tidak ada, Anda tersandra dengan sebuah narasi saja. Ya, narasi tidak ada pembuktian secara empirik, secara numerik, begitu. Ya, termasuk juga nilai tukar. Rupiah kita 15.000 sekarang, misalkan, apakah itu melemah? Standarnya berapa melemah itu? Bisa jadi standar melemahnya BI itu 50.000, bisa jadi. Sehingga 14.000 itu masih rendah, masih belum apa-apa. Nah, sehingga tugas kita semua adalah sebenarnya sebagai mahasiswa ekonomi atau ilmu ekonomi, mencari standar itu, mencari referensi itu. Yang saya katakan tadi adalah keseimbangan itu sebenarnya di mana, ya. Yang kedua adalah mandat menjaga stabilitas sistem keuangan. Tadi lingkungannya, ya, lingkungan di sekitar daripada lembaga keuangan tadi. Oke, berikutnya, nah ini tambahan saja, ya. Jadi semenjak krisis keuangan, BI semakin kompleks tugasnya, ya, sehingga semakin fokus. Ini hubungan BI dengan lembaga lain, ya nanti kalau Anda seandainya diberikan amanah bekerja di BI, Anda pasti akan berinteraksi dengan dunia luar. Seperti halnya BI itu tergabung dalam IMF, ya, ada BCBS, ya, Basel Committee for Banking Supervision, ya, yang fokusnya mengawal sistem keuangan. Juga ada asosiasi-asosiasi bank sentral di Asia, di ASEAN, ya, itu sebagai wakil pemerintah. Ya. Kemudian setiap bulannya juga BI itu melakukan koordinasi dengan DPR. Jadi BI juga punya kewajiban untuk melakukan laporan ke DPR, utamanya masalah anggaran, masalah juga perkembangan. Ya. Karena BI itu juga unik menurut saya, teman sekalian. Dia itu nggak dapat anggaran dari APBN, saya lihat. Tapi dia itu memiliki anggaran yang besar. Nah, sehingga BI itu wajib juga memberikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Supaya apa? Supaya bisa mempertanggungjawabkan anggaran dia yang besar itu, walau bukan dari APBN itu, bisa sesuai dengan pencapaian mandat yang diberikan. Begitu, ya. Nah, berikutnya, ini tadi hubungan internasional, ya, ini beberapa membership yang bisa dilakukan, banyak sekali. Kemudian ini juga beberapa forum-forum internasional yang sudah BI lakukan, ada 12, ya, jadi banyak aktivitasnya.
Dan ini sebenarnya sebuah ikhtiar Bank Indonesia untuk bisa bersama-sama dengan bank sentral lainnya atau negara lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kenapa? Karena Indonesia itulah negara yang terbuka dan kecil, small and open economy. Sehingga ketika dia kecil dan terbuka, maka dia rentan terhadap goncangan. Ya, jadi segala sesuatu yang terbuka itu, ya, yang membuka diri keluar, itu sangat rentan terhadap goncangan luar, atau namanya external shocks namanya dalam konteks ekonomi. Nah, sehingga ketika dia rentan terhadap goncangan luar, maka perlu ada koordinasi lintas negara. Supaya apa? Supaya satu irama dalam rangka untuk mengkondisikan sebuah fenomena ekonomi yang bersifat global. Seperti sekarang di era pandemik misalkan, maka semua bank sentral di semua negara-negara kawasan itu sepakat melakukan pelonggaran suku bunga. Maka Anda perhatikan di laporan terakhir Bank Indonesia, Gubernur BI kemarin melakukan penurunan suku bunga acuan sampai ke posisi 3,5% loh, nggak salah. Turun sekali, rendah sekali sekarang itu suku bunga acuan. Sehingga harapannya suku bunga acuan rendah ini bisa sebagai stimulus untuk bisa menggerakkan ekonomi yang sektorial tadi. Nah, ini dilakukan oleh berbagai negara juga. Sehingga kebijakan inilah kebijakan global. Nah, inilah sebuah efek daripada hubungan-hubungan internasional tadi itu. Ini tata kelola yang tadi, saya menyambung Mas Kamal tadi bertanya mengenai kenapa BI tidak di bawah pemerintah atau di bawah Kementerian Keuangan. Karena dimanapun bank sentral itu berada, Mas Kamal dan kawan-kawan, maka dia memiliki 3 prinsip: independence, transparansi, dan akuntabilitas. Ya, jadi bank sentral ini, ya, ini unik memang. Dia negara, dia lembaga negara, tapi dia itu tidak memiliki hubungan dengan pemerintah. Jadi dia sebagai lembaga kayak punya wilayah sendiri dia itu. Mengapa kok demikian? Karena sangat strategisnya lembaga ini. Dan dia memiliki wewenang yang sangat luas dalam konteks lalu lintas uang. Nah, sehingga ketika dia itu di bawah pemerintah, ya, maka dia dikhawatirkan akan terkontaminasi dengan kepentingan politik. Artinya nggak sesuai sama fundamental, nggak sesuai sama kondisi yang ada. Jadi takut terkooptasi dengan selera politik yang ada dalam negara itu. Jadi intinya independensi ini adalah sebuah kebebasan dalam menentukan kebijakan oleh BI tanpa memandang kepentingan politik yang ada, namun lebih kepada memastikan bahwasannya fungsi stabilitas itu terjaga. Jadi fungsi independen ini agar dia leluasa, Mas Kamal, dia bebas, nggak tersandra oleh orang lain. Namun walaupun dia independen, tapi dia memiliki fungsi koordinasi. Jadi fungsi instruksi tidak ada, tapi fungsi koordinasi itu ada, yang namanya FK-SSK, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, di mana anggotanya itu adalah Menteri Keuangan sebagai ketua, Gubernur BI sebagai anggota, LPS, simpanan itu sebagai anggota, kemudian yang keempat adalah OJK sebagai anggota. Jadi keempatnya ini setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan melakukan rapat bersama. Jadi harapannya walaupun independen, tapi tetap memiliki kesamaan pandang menyikapi situasi yang ada. Begitu Mas Kamal respon saya, Mas. Oke Pak, tapi ada pengawasan nggak Pak? BI itu ada pengawasan? Ada pengawasan, kalau Anda perhatikan BI itu punya namanya itu adalah Dewan Pengawas Bank Indonesia. Ya, namanya Dewan Pengawas, namanya DPBI. Ya. Jadi dia itu ada pihak independen, Mas. Sekarang ketuanya itu dosen UGM, ya. Namanya Dr. Muhammad Edi Purnawan, ya. Itu sebagai ketua Badan Pengawas Bank Indonesia, BP Badan Pengawas, ya, BPBI namanya. Di mana anggotanya ada 5 orang, ya, 1 ketua dan 4 anggota, dan dipilih setiap 3 tahun sekali, Mas.
Nah, tugas Badan Pengawas ini itu untuk mengawasi aktivitas Bank Indonesia. Jadi secara internal itu ada, namanya BPBI tadi. Secara eksternal itu ada yang namanya DPR, ya, BPK. Begitu Mas Kamal. Baik Pak, makasih Pak. Ya, lanjut. Nah, evolusinya tadi sudah saya sampaikan. Jadi BI itu awalnya dia adalah bank di bawah Bank Belanda, namanya Javanese Bank. Kemudian dinasionalisasi di tahun 1921 kalau nggak salah, ya. Kemudian dialihkan menjadi namanya Bank Sentral, ya. Nah, kemudian dia terus melakukan evolusi, ya. Tahun 1953 di sini, kemudian sampai sekarang dia menjadi Bank Indonesia, ya. Nah, ini praktek bank sentral di berbagai negara. Nanti Mas Kamal dan kamu bisa membaca ya independensinya bagaimana di sini, ya. Artinya ada independensi itu ada, tapi dengan berbagai macam praktek, ya. Ada juga Dewan Gubernur, ya. Indonesia punya 1 gubernur, 1 deputi senior gubernur, dan 4 deputi gubernur, ya, di mana semua deputi gubernur dan senior tadi itu diajukan kepada DPR, ya, dan disahkan oleh DPR, ya, setelah dan diangkat oleh presiden, ya. Jadi disahkan DPR dan diangkat oleh presiden. Jadi di situ sama ada Dewan Gubernur, independensinya juga ada, ya. Jadi di sini kalau Anda baca ya, pada prakteknya Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral. Artinya di sini ada juga intervensi daripada pihak pemerintah, ya. Dewan Gubernur ya, tadi sudah saya katakan ada beberapa. Di sini juga prakteknya juga banyak ya. Ada Federal Reserve Bank, ini Bank Sentral Amerika Serikat namanya, ya, di mana dia punya anggota board gubernur, ya. Dan juga ada Federal Open Market Committee, ya. Jadi mereka punya banyak sekali forum atau bagian, ya. Ini juga Anda baca juga secara details, ya. Dia punya beberapa cabang juga. Ada distrik di situ, distrik ya 12. Indonesia juga punya banyak cabang, ada 33 cabang kalau nggak salah, dan beberapa bagian-bagian di kota-kota, dan 4 di luar negeri, ya, di luar negeri. Ini juga saya kira Anda bisa baca sendiri ya detailnya. Nah, di sebentar. Hujan ya, ntar saya tutup dulu pintunya. Maaf. Oke, di situ ya praktek di Bank Sentral Europe ya. Jadi Bank Sentral Europe ini adalah bank yang melakukan kebijakan single currency, Mas Arban. Jadi kalau Anda ingat tahun 99 itu bank sentral dari berbagai negara di Eropa, ada 11, itu membentuk yang namanya mata uang tunggal. Ketika punya mata uang tunggal, maka yang berlaku hanya mata uang euro. Sehingga bank-bank sentral yang ada di bawahnya tadi itu, dia menjadi kepanjangan tangannya saja. Nah, sehingga di situ bank sentralnya adalah bukan bank sentral negara itu, tapi European Central Bank. Jadi Central Bank Eropa, begitu. ECB. Ya. Nah, ini anggotanya adalah negara-negara yang menjadi pengguna daripada mata uang tunggal tersebut. Ya. Nah, ini tadi dia memiliki independensi, ya. Dan juga dia juga mengatur bank sentral yang ada di bawahnya, maksudnya bank-bank negara-negara yang bergabung dengan dia. Jadi bank sentral yang sudah jadi anggotanya nggak bisa lagi nyetak uang sendiri, tapi harus berkoordinasi dengan bank sentral utamanya atau bank sentral induknya tadi. Ya.
Nah, ini tadi ada BOK ya, Bank of England ya. Juga Anda bisa baca sendiri, lebih kurang sama kelembagaannya, ada gubernurnya ya, ada kebijakannya juga sama. Di Kanada juga sama ya, kebijakannya juga sama ya, ada moneter, ada makroprudensial ya, sama juga. Jepang juga sama di situ ya. Oh enggak, di Jepang ini masih ada intervensi daripada di situ. Itu tidak sepenuhnya independen, artinya masih ada intervensi daripada Menteri Keuangan. Nah, ini kenapa kok begitu? Karena barangkali di Jepang itu memang kontrol keuangannya itu diperlukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, kalau Anda perhatikan teman-teman sekalian, di Jepang itu ekonominya itu inflasinya malah negatif, ya. Jadi malah deflasi di Jepang itu. Jadi suku bunganya sampai minus suku bunganya. Nah, ini artinya apa? Artinya bank sentral itu tidak secara cepat melakukan pertumbuhan uang, terkontrol ya. Nah, ini barangkali karena ada intervensi daripada pemerintah. Oke, saya kira itu habis ini, nggak terasa ya, teman sekalian. Ada respon atau ada pertanyaan? Silakan. Nanti slide-nya saya share di my class seperti biasa. Jejen, any question please? Pak, tanya. Ya, silakan. Kenapa BI tidak melakukan pengawasan lagi terhadap bank yang tahu? Ya. Kan tadi Bapak sempat bilang juga tuh. Ya. Karena begini ya, jadi Bank Indonesia itu dulunya kan sebagai pengawas perbankan. Tapi seiring dengan banyaknya krisis perbankan, ya tahun 98, 2008, juga baru-baru ini juga banyak perbankan yang kolaps ya. Maka kemudian pemerintah itu menilai sebaiknya pengawasan perbankan itu lebih difokuskan kepada lembaga lain. Karena sangat kompleks lembaga keuangan itu, Mas. Jadi kita nggak hanya ngomong perbankan, juga ada ngomong non perbankan, ya, kayak perusahaan asuransi, ya, pasar modal, ya. Dan itu semakin kompleks. Nah, sehingga ketika sudah diberikan kepada selain BI, harapannya BI itu semakin fokus pada tugas menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Jadi alasannya satu, supaya BI fokus dengan tugas utamanya. Yang kedua adalah kompleksitas ekonomi yang semakin berkembang, terutamanya terkait dengan aktivitas lembaga keuangan. Yang ketiga adalah juga ingin supaya BI itu bisa lebih memberikan sebuah kebijakan yang komprehensif, ya. Karena kalau seandainya satu tangan itu masih ada dilema, ya. Misalkan kayak saya ngawasi Anda sama ngawasi orang lain, berarti kan masih ada hubungan itu kan, jadi masih ada sungkan menyungkan, ya. Nah, kalau seandainya sudah tidak lagi ada hubungan itu kan bisa lebih fokus BI itu untuk mengawal itu, dan nanti satunya lagi OJK fokus ke perbankan. Jadi lebih kepada faktor fokus dan lebih yang kedua adalah supaya lebih details, Mas, untuk pengawasannya. Begitu, Mas, tadi. Ya, ada lagi? Terima kasih. Pak, bertanya Pak. Ya, lanjutkan. Kenapa uang M3 tidak dimasukkan neraca uang beredar lagi Pak oleh BI, Pak? Ya, karena kalau Anda perhatikan ya, uang itu kan sebenarnya kan definisinya banyak. Ya, ada M0, ada mata uang kuasi, ada M1, M2, M3, M4. Bahkan di US itu atau UK itu sampai M4. Tapi di BI itu sampai M2 saja, namanya broad money. Broad money, ya. Nah, kenapa tidak dimasukkan? Karena itu berpulang pada kompleksitasnya, Mas. Jadi Anda perhatikan ya, M0 itu anggotanya adalah uang kartal dan uang koin. M0, ya, uang kartal dan uang koin. Mata uang kuasi adalah M0 ditambah sama demand deposit.
giro, ya, kuasi. Kuasi itu artinya uang yang kayak uang tapi bukan uang gitu loh. Kuasi itu artinya dia tuh kayak apa ya, dalam bahasa kita itu kurang sebenarnya, dia agak rabun gitu ya, nggak jelas gitu, kuasi. Nah, M1 itu adalah M kuasi ditambah dengan deposit, nggak salah, deposit ya, simpanan. Kemudian ada M2, M1 ditambah dengan saham, deposito dan sebagainya kalau nggak salah. Nah, M2 saja itu sudah banyak itemnya, Mas. Kalau kita ke M3, berarti apalagi yang belum masuk itu. Nah, artinya MM yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya untuk mengakomodasi kompleksitas instrumen keuangan yang ada. Jadi semakin kompleks instrumennya, maka semakin banyak M-nya. Dan Indonesia itu masih dalam konteks ini masih M2 saja. Berarti masih belum begitu banyak instrumen yang berkembang. Tapi di UK sama US sampai M4. Berarti dia semakin banyak kompleks, karena ekonominya sudah besar dan complicated. Jadi alasannya, Mas, yaitu bukan dimasukkan, memang nggak ada. Terakhir hanya sampai M2 saja. Kalau Anda buka di laporan BI, itu hanya M2 terakhir. Broad money namanya. Berarti kompleksitas ekonomi kita itu hanya sampai pada M2 instrumennya. Begitu, Mas, jawaban saya. Kalau misalkan uang yang dicetak oleh bank dari sistem fractional reserve itu dimasukin ke catatan bank BI juga nggak, Pak? Itu nanti masuknya ke ini, Mas, nanti. Masuknya ke M1 dan M2 nanti itu, Mas. Karena kan itu kan uang yang bukan langsung dari mesin cetaknya BI. Kalau saya katakan lah itu created money dari uang giral. Ya kan? Dari uang giral. Ya. Jadi uang giral ini uang yang dicetak oleh bank umum, bank komersial. Nah, sehingga itu uang itu nanti diletakkannya bukan di M0 tapi dia di M1 atau M2, ya. Nah, sehingga dalam konteks neraca dia itu nanti masuknya ke neracanya Bank Indonesia, ya masuk, ya. Tapi dalam konteks M-nya itu dia bukan masuk ke M0. Karena itu udah uang Mas, uang apa ya? Uang pengembangan gitu loh. Uang yang berkembang setelah keluar daripada bank sentral gitu. Jadi uang yang di luar bank sentral itu adalah dia sudah masuk M1 atau M2. Begitu, Mas. Oke, baik, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan. Ini kan akhir-akhir ini ada tuh Pak bank syariah yang dijadikan satu menjadi BSI ya, Pak. Nah, itu perhitungan pada bank syariah, bank sentral sendiri BI itu apakah ada yang berubah ya, Pak? Itu kan sistem keuangannya seperti ROA-nya segala macam itu menjadi satu atau berbeda ya, Pak, di setiap bank itu dalam perhitungan BI standarnya. Seperti apa, Pak? Terima kasih. Kalau yang saya tahu itu kan merger ya. Jadi merge itu artinya dia itu menggabungkan beberapa hal yang berbeda menjadi satu dengan kemudian memunculkan hal yang baru. Jadi merger itu merge artinya adalah menggabungkan satu atau dua hal yang berbeda, ya, dan penggabungannya itu memunculkan sesuatu yang baru. Jadi sudah menghilangkan hal-hal yang menjadi karakteristik daripada ketiga atau kedua yang lama. Nah, ketika sudah jadi BSI, maka sistemnya sistem BSI, bukan sistem BSM, bukan sistem BNIS, bukan sistem BRIS, ya. Sistemnya sudah sistem BSI. Automatically kemudian semua mekanisme kontrol, mekanisme manajemen dan sebagainya itu adalah akumulasi daripada ketiga bank itu. Jadi udah tidak lagi ada namanya karakter-karakter lama, sudah tidak ada. Tapi semuanya sudah baru. Termasuk juga masalah juga perlakuan dari Bank Indonesia, OJK khususnya ya, kalau kita ngomong bank OJK, maka sudah menganggap ketiga bank sebelumnya udah nggak ada. Yang mereka akui hanya BSI tadi itu aja. Dengan segala masih kekurangannya, masih baru soalnya. Tapi secara akuntansinya, secara mekanismenya, kontrolnya, pengawasannya, sudah lagi
diawasi atas nama BSI, bukan lagi yang lama. Begitu. Dan memang ini masa transisi masih ya. Artinya masih banyak hal-hal yang di bank-bank tersebut, yang ketiganya tadi yang masih lama itu masih berlangsung mutasi atau mobilisasi ya. Tapi secara umum itu sudah tidak ada lagi yang namanya BNI dan sebagainya, nggak ada. Yang ada adalah BSI. Nah, jadi yang mungkin kalau Anda mau lebih fokus sebenarnya untuk masalah BSI ini ya, itu nanti kita akan fokus pada aspek yang namanya efisiensinya ya. Namanya orang baru bergabung, orang baru berkolaborasi, pasti banyak penyesuaian baru dari segi perilaku ya, cara kerja, cara pandang itu pasti berbeda. Yang kedua adalah aspek operasional ya. Operasionalnya misalkan nanti orang yang punya ATM, punya tabungan, itu pasti kan masih penyesuaian ya. Nah, itu juga mungkin masih berpengaruh terhadap operasionalnya. Nah, tapi kalau secara jangka panjang, ya ini akan sangat bagus karena sudah menggabungkan ketiga hal tadi. Asumsinya tidak mengalami banyak perubahan, sehingga mungkin ROA-nya akan meningkat, return on asset-nya, keuntungannya. Ya, makanya ini kalau seandainya Mas Jajan besok mau buat skripsi, bagus juga tuh. Misalkan analisis tingkat efisiensi pasca merger 3 bank syariah di Indonesia. Jadi melihat sebelum dan sesudahnya, bagaimana kira-kira kontribusinya bagi ekonomi, juga bagaimana kita ingin lihat apakah ini positif atau negatif. Apakah ketika ada BSI ini ada kontribusi dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan kredit misalkan, pertumbuhan ekonomi misalkan. Itu menarik gitu. Dengan menggunakan yang namanya regresi ini, VaR VECM ya, atau menggunakan yang namanya regresi yang memiliki karakteristik logit ya, dalam konteks itu. Begitu Mas, kira-kira respon saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Dimas. Mas Haikal yang tanya ya. Mas Haikal tanya lagi, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, uang yang dari tercetak oleh bank-bank komersial itu menyebabkan inflasi nggak sih, Pak? Itu kalau Anda perhatikan, itu namanya uang giral. Ya. Makanya sebenarnya kalau Anda mau melihat inflasi itu tidak, Mas, itu Anda bisa melihat yang namanya financial deepening. Ya, financial deepening, kedalaman keuangan. Rumusnya deepening itu adalah financing dibagi dengan GDP. Ya, financing dibagi GDP, pembiayaan dibagi dengan PDB. Kalau seandainya rasionya ya F dibagi dengan GDP itu semakin tinggi, artinya pembiayaan itu terlalu banyak dibandingkan dengan pembentukan GDP. Ya, dan sebaliknya ketika F-nya semakin rendah berbanding dengan GDP tadi, maka artinya itu financing-nya itu dikatakan sepadan dengan pergerakan GDP. Ya, jadi kalau saya sampaikan jawabnya ya pasti iya berpengaruh inflasi. Tapi pastinya sekarang adalah isunya apakah pertumbuhan kredit tadi itu dibarengi dengan pertumbuhan barang. Artinya rasionya berapa? Yang paling gampang ya Anda bandingkan saja pertumbuhan ekonomi ya dibandingkan dengan pertumbuhan uang. Yang paling gampang Mas Kamal. Pertumbuhan uang berapa per tahun? Anda bisa pakai rumus yang biasa, misalkan tahun 2020 dikurangi 2019 dibagi 2019 dikali 100%. Itu pertumbuhan uang. Lalu pertumbuhan ekonomi, Mas Kamal bisa cari dari GDP 2020, 2019 dibagi 2019 kali 100%. Monggo Mas Kamal bisa cari di internet, nanti laporan ke saya, di WA ke saya, berapa perbedaannya. Yang ekonomi berapa, yang uang berapa. Kalau pertumbuhannya lebih banyak yang uang, ya Anda sudah paham. Berarti inflasi terjadi.
gitu, dan sebaliknya. Tapi saya percaya 1000% pasti lebih besar pertumbuhan uangnya. Kenapa? Karena nggak pernah kita itu tiap tahun inflasinya 0. Pasti tiap tahun inflasinya 3, 4, 5, itu pasti ada. Logikanya berarti tiap tahunnya uang Anda tuh berkurang 5% atau 3%, Mas Jajan. Daya beli Anda kurang tiap tahunnya 3, tapi Anda terasa kan? Terasanya ketika Anda sudah beli barang. Begitu kira-kira. Oke, ada lagi. Ada Jajan, nampaknya Anda sudah pusing dan lelah, saya lihat dari mukanya. Ada? Cukup, Mas Jajan. Mas Arban atau Mas yang lain, Mbak yang lain, dipersilakan kalau ada. Sudah. Oke, kalau sudah, nggak terasa sudah 7:30 ya. Silakan nanti Anda update di My Class. Jadi minggu ini adalah minggu kedua. Ada namanya forum and discussions. Ya, nanti saya akan berikan Anda isu dan silakan direspon isu saya itu. Tapi jangan hanya sekedar iya dan tidak ya jawabannya, tapi dielaborasi, dijelaskan. Karena ada nilainya 5% di situ. Ya, nanti saya nilai responnya Mas Haikal gimana, Mas Kamal, Mas Arban, menyikapi isu yang saya sampaikan. Kalau bisa ada analisisnya yang meyakinkan, tidak hanya sekedar-sekedar. Ya. Nanti saya update, saya sampaikan di grup ketua kelas, sehingga Anda bisa nanti membantu menyampaikan kepada warga masing-masing. Oke, ada lagi yang mau sampaikan sebelum saya akhiri atau cukupkan? Insya Allah Cukup? Pak. Cukup ya? Saya sudah lelah sekali Arban saya lihat ini. Ya. Oke, saya kira itu saja untuk pagi ini. Alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena Anda sangat antusias ya. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan Anda informasi dan juga bisa memperdalam pemahaman Anda. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang terkait dengan international finance, dengan moneter. Ya, jadi kalau Anda mata kuliah itu memahami, insya Allah kita bisa lebih enak bicaranya. Nanti juga saya sampaikan pada Anda referensi-referensi yang terkait, ya nanti Anda bisa baca secara free dari website Bank Indonesia. Ya. Saya kira itu saja, Mas Jajan, Mas Haikal, Mas Kamal, Mas Arban dan semuanya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, selamat bertugas.